Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Cinta memang membuat kita lupa akan segalanya. Yang diingat hanya dia yang dicinta. Baik cinta kepada makhluk atau kepada sang Kholik. Sungguh indah jika kita bisa mencintai sang pencipta melebihi yang dia ciptakan. Terdapat kenikmatan tersendiri bagi yang merasakannya. Bahkan mencintai sesama makhluk saja terasa begitu indah. Seakan dunia milik mereka berdua. Ada banyak kisah percintaan di sekitar kita. Bahkan kita sendiri juga mengalaminya dengan aneka dinamika. Kisah berikut menggambarkan bahwa tidak semua yang dicinta akan berujung indah. Soal kegandrungan hati, tak ada yang bisa intervensi. Bahkan Nabi sekalipun. Lalu seperti apa kisahnya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Dia adalah Mughits. Mughits adalah salah satu sahabat Nabi yang berstatus sebagai budak. Ia memiliki seorang istri yang bernama Bariroh yang juga seorang budak. Suatu ketika, Bariroh dimerdekakan oleh Sayyidah Aisyah, sehingga berubah status menjadi perempuan yang merdeka. Setelah merdeka, baginda Nabi memanggil Bariroh, lalu memberikan hak pilih kepadanya antara tetap menjadi istri Mughits atau berpisah dari suaminya yang masih berstatus budak. Hal itu karena dalam syariat disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang menjadi istri budak laki-laki kemudian merdeka, maka baginya khiyar atau pilihan untuk tetap dengan suaminya atau berpisah. Bariroh lebih memilih berpisah dengan suaminya, dan itu merupakan hak bagi dia. Sampai-sampai ia berkata kepada Nabi, "Walau Mughits memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau menjadi istrinya lagi." Begitulah, Bariroh memang tidak mencintai Mughits. Saat diberikan pilihan oleh Nabi, ia lebih memilih berpisah. Bukan karena Mughits tidak baik, juga bukan karena Bariroh seorang yang berakhlak buruk, tapi itulah pilihan, untuk mencintai ataupun tidak. Berbeda dengan Bariroh, Mughits justru sangat mencintai Bariroh. Bahkan setelah berpisah, Mughits terus membuntutinya di jalan-jalan kota Madinah, sambil mengharap belas kasih dari Bariroh. Mendapati hal itu, Nabi Muhammad bersabda kepada pamannya, yakni Abbas, "Wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughits kepada Bariroh?" Namun Bariroh sedikit pun tidak mencintai Mughits. Kemudian Nabi merasa kasihan terhadap Mughits, dan memanggil Bariroh seraya berkata, "Andai saja engkau mau kembali kepada Mughits." Nabi mengatakan hal itu karena merasa kasihan dengan Mughits, bukan karena ingin memerintah Bariroh kembali ke Mughits. Namun karena begitu takzimnya kepada Nabi, Bariroh memastikan dan bertanya kepada Nabi tentang maksud dari permintaan kembali ke Mughits. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahku?" Nabi menjawab, "Aku hanya ingin mengasihani Mughits." Bariroh mengatakan, "Aku sudah tidak lagi membutuhkannya." Cerita lengkapnya bisa dirujuk di kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Pilihan hati tak dapat diintervensi. Begitulah kehidupan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak selalu terwujud. Itu mengingatkan kita akan arti tawakal kepada Allah, dan mengingatkan kita tentang takdir Allah bahwa setiap yang dikehendaki Allah pastilah terjadi. Karena itu pula, Imam Syafi'i berkata semoga Allah meridhoinya. "Masyita kana wa in lem asya, wa masyita in lem tasya, lem yakun." Artinya, segala apa yang telah engkau kehendaki, ya Allah, pastilah terjadi walaupun aku tak menghendakinya. Dan setiap yang kuinginkan, jika engkau tak menghendakinya terjadi, niscaya tidak akan pernah terjadi. Seberapa besar pun usaha Mughits, jika Allah tidak menghendaki hati Bariroh mencintainya, tentu ia tak akan mencintainya. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang betapa besarnya rasa hormat para sahabat kepada Nabi. Bayangkan saja,
seorang Bariroh yang sama sekali tidak mencintai Mugits. Ketika Nabi mengungkapkan rasa simpati akan Mugits kepadanya, Bariroh masih memastikan apakah itu perintah atau bukan. Karena seandainya yang dimaksud Nabi adalah perintah, tentu Bariroh tidak akan berani melanggarnya. Sebaliknya dia akan sabar untuk menjalankan perintah Nabi. Jadi seandainya ada di antara kita yang dikecewakan karena cintanya tidak diterima oleh seseorang yang ia cintai, mungkin saja ia adalah Mugits masa kini. Terkadang banyak orang yang menginginkan kita, namun tiada satu pun dari mereka yang kita inginkan. Sementara orang yang kita cintai, justru tidak mencintai kita. Bukan karena ia tidak baik, juga bukan karena orang yang tidak mencintainya tidak baik. Tapi itulah pilihan dan hak. Jangan terlalu berharap. Mungkin saja orang yang selalu ada dalam doamu, justru dia mendoakan orang lain. Kemudian terlepas dari apa yang terjadi dalam rumah tangga Mugits dan Bariroh, ketika kita sudah ditakdirkan bersama, ditakdirkan bersatu dalam ikatan pernikahan, maka itu ibarat sebuah tanaman yang indah. Jika kita ingin selalu melihat tanaman itu tetap hidup dan indah, perlu dirawat, disiram dan diperhatikan sebagai usaha agar ia tetap memancarkan keindahan. Demikian juga sebuah ikatan pernikahan, hendaknya masing-masing pasangan senantiasa saling memupuk cinta, saling menjaga, saling mendukung dalam kebaikan sebagai ikhtiar agar terus bertahan sampai maut memisahkan dengan kehendak Allah. Dan ingatlah bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, pastilah terjadi. Jika tidak, pasti tidak terjadi. Wallahu a'lam. Itulah kisah singkat tentang sahabat Nabi yang mengalami kisah cinta yang tak terbalas. Mungkin di antara kita pernah merasakan apa yang sahabat Mugits rasakan. Namun tahukah kalian, jika cinta terhadap makhluk atau ciptaan Allah kemungkinannya ada dua, yaitu diterima atau ditolak. Tapi jika kita cinta terhadap Allah, maka Allah tidak akan pernah membiarkan cinta hambanya ditolak. Allah akan lebih mencintai kepada hambanya ketimbang hambanya mencintai kepada Allah. Itulah salah satu cinta yang tidak akan pernah ditolak oleh yang dicinta. Semoga kita bisa mencintai Tuhan kita, yaitu Allah, melebihi kita mencintai ciptaannya. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan segala aktivitasnya. Dan jangan lupa sholat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.